UKM dan saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Kesehatan, khususnya pada program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Pejuang Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang dimana video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun nama mata kuliah yang akan saya ajarkan yaitu penyakit akibat kerja, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib untuk mahasiswa di program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Pejuang Republik Indonesia. Dalam mata kuliah ini saya akan membahas beberapa teori maupun studi kasus mengenai penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan seperti penyakit akibat kerja kelompok saluran pernafasan, kelelahan mata, penyakit kulit dan pencegahannya, penyakit otot tulang rangka akibat kerja, terus stres kerja dan dampaknya terhadap kesehatan, penyakit asma akibat kerja, dan gangguan kesehatan akibat kebisingan serta penyakit infeksi dan parasit akibat kerja, yang nantinya mata kuliah tersebut dapat dipergunakan dalam konteks pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat melakukan deteksi dan pencegahan dini penyakit akibat kerja, yang dimana pengetahuan yang didapatkan tentang penyakit akibat kerja dapat membantu pekerja, pengawas, dan praktisi ketiga dalam mengenali gejala awal dan faktor risiko, sehingga penyakit akibat kerja dapat dicegah atau ditangani sebelum menimbulkan dampak khusus atau serius. Terus selanjutnya juga mata kuliah ini dirancang untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, yang dimana dengan mempelajari mata kuliah penyakit akibat kerja ini dapat memberikan bekal untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, serta hal ini dapat mendukung pekerja agar tetap produktif dan terhindar dari gangguan kesehatan akibat pajanan bahaya di tempat kerja. Mata kuliah penyakit akibat kerja ini berbobot 2 SKS, yang dimana mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, dengan diantaranya yaitu 2 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan untuk 14 pertemuan yang lainnya itu merupakan proses perkuliahan, yang dimana pada proses perkuliahan yang berlangsung selama 1 semester merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada proses perkuliahan. Untuk mata kuliah ini pertama ada metode ceramah interaktif dan diskusi, dan ada proses tanya jawab. Pada proses ceramah interaktif ini saya akan berusaha untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pekerja, serta untuk membangun pemahaman yang konseptual mahasiswa terhadap teori-teori mengenai penyakit akibat kerja. Nah, sedangkan untuk proses diskusi ini saya akan mengajak mahasiswa secara langsung untuk memberikan ide, pendapat, maupun gagasannya terkait dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu tentang penyakit akibat kerja. Dan pada proses diskusi ini saya akan melakukan tanya jawab, yang biasanya saya lakukan itu sebelum memulai perkuliahan, di tengah penyajian materi, dan pada akhir sesi perkuliahan. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan saya harapkan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang perkuliahannya secara mandiri. Terus yang kedua yaitu mengetahui cara mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi bahaya, exposure, dan risiko melalui pengembangan dan pengelolaan strategi pengendalian untuk kondisi berbahaya dan praktik kerja. Terus untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta sesuai dengan bidang keahliannya. Terus yang terakhir yaitu ada menerapkan tanggung jawab profesi untuk melindungi orang, properti, dan lingkungan di berbagai bidang dengan integritas dan kejujuran
melalui kepatuhan pada kode etik profesional ketiga. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang kedua yaitu mampu memahami konsep dasar mengenai penyakit akibat kerja. Terus yang ketiga yaitu mampu memahami tentang penyakit akibat kerja terhadap kesehatan. Terus yang keempat yaitu mampu mengevaluasi program terkait dengan penyakit akibat kerja yang sesuai dengan permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus sedangkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar sebagai tujuan akhir dari proses pembelajaran, yaitu yang pertama mahasiswa mampu untuk mengerti ruang lingkup serta pencegahan penyakit akibat kerja. Terus yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan penyakit akibat kerja kelompok saluran pernafasan di tempat kerja. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kelelahan kerja di tempat kerja. Terus yang keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang penyakit kulit dan pencegahannya. Terus yang kelima yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang penyakit otot tulang rangka akibat kerja. Terus yang keenam, ada mahasiswa mampu menjelaskan tentang stres kerja dan dampak terhadap kesehatan. Terus yang ketujuh yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang penyakit asma di tempat kerja. Terus yang kedelapan, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang gangguan kesehatan akibat kebisingan. Terus yang kesembilan yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang penyakit infeksi dan parasit di tempat kerja. Terus yang ke-10 yaitu mahasiswa mampu untuk mendeteksi dini penyakit akibat kerja. Terus yang ke-11 yaitu ada mahasiswa mampu menganalisis studi kasus penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu merancang program pengendalian akibat kerja di tempat kerja. Nah, untuk penilaian mata kuliah penyakit akibat kerja ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ada ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, terus ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, tugas kelompok dengan bobot 10%, dan tugas individu dengan bobot 20%, serta keaktifan di kelas yaitu sebesar 10%. Nah, adapun penilaian yang digunakan yaitu bersifat objektif, di mana dosen akan mengacu pada penilaian dengan indikator seperti penguasaan materi, partisipasi keaktifan dalam kelas, serta kemampuan akhir dalam menganalisis kasus-kasus penyakit akibat kerja. Dalam proses pembelajaran mata kuliah penyakit akibat kerja ini, penilaian mahasiswa akan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Rubrik penilaian yang disusun juga transparan, adil, dan terukur sehingga mahasiswa dapat memahami standar yang diharapkan sejak awal perkuliahan. Sehingga dengan penilaian yang dilakukan, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan yang kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi secara profesional untuk siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja dalam bidang kesehatan, khususnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja. Baik, untuk tahap selanjutnya mari kita simak video pembelajaran untuk mata kuliah penyakit akibat kerja, dan adapun materi yang akan saya bawakan yaitu penyakit otot tulang rangka atau yang biasa dikenal dengan musculoskeletal disorder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi Bu. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang menyempatkan hadir pada perkuliahan kita hari ini. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum saya masuk ke
mutiara. Otot tulang rangka akibat kerja atau yang biasa dengan disebut musculoskeletal disorder atau MSDS. Sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, saya mungkin ada quotes ya untuk adik-adik sekalian, yaitu perkuliahan bukan soal duduk dan mendengar ya, tetapi tentang bertumbuh dan berpikir. Jadi selama proses perkuliahan yang saya lakukan pada hari ini, saya ingin teman-teman di sini aktif untuk memberikan ide, pendapat maupun gagasannya ya, sesuai dengan quote yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya harap di sini teman-teman untuk lebih berpikir secara kreatif ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu apa capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini, yaitu teman-teman mampu untuk memahami tentang penyakit akibat kerja terhadap kesehatan. Nah, terus tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu untuk menjelaskan penyebab musculoskeletal disorder atau yang biasa disebut dengan MSDS. Mampu menjelaskan gejala musculoskeletal disorder atau yang biasa disebut MSDS juga. Terus selanjutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan dampak musculoskeletal disorder. Terus yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan dari musculoskeletal disorder ya. Jadi itu adalah tujuan atau kemampuan akhir yang harus teman-teman miliki setelah kita kuliah mengenai penyakit akibat kerja sebelumnya. Oke. Tentang penyakit kulit dan pencegahannya. Oke. Teman-teman yang sudah memaparkan ya apa kemarin materi kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk di pertemuan kita. Nah, adapun yang akan dipelajari pada perkuliahan pada hari ini yaitu ada tentang definisi MSDS, terus ada penyebabnya, ada faktor risiko, ada gejala, dampak serta cara pencegahan musculoskeletal disorder di tempat kerja. Nah, jadi itu adalah beberapa indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada tidak yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu musculoskeletal disorder atau yang biasa disebut dengan MSDS? Saya akan menjelaskan apa itu musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder atau MSDS ialah suatu kondisi atau cedera yang memengaruhi otot, tulang, sendi, ligamen, tendon yang dapat menyebabkan keterbatasan gerak baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Teman-teman sudah didengar apa itu definisi dari musculoskeletal disorder? Sudah. Oke. Nah, jadi musculoskeletal disorder adalah cedera pada otot, saraf, tendon, ligamen, sendi, tulang rawan, dan cakram tulang belakang sebagai gangguan musculoskeletal disorder. Nah, musculoskeletal disorder seringkali muncul di lingkungan kerja yang menuntut aktivitas fisik yang berat, maka dapat menurunkan produktivitas serta menyebabkan kecelakaan kerja pada pekerja. Oke, bagaimana? Apakah jelas penjelasan dari Ibu? Jelas. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada penyebab musculoskeletal disorder, yang mana penyebab dari musculoskeletal disorder ini ada dua, ada penyebab pekerjaan dan ada penyebab individu. Sebenarnya hubungan sebab akibat antara beberapa faktor penyebab itu terjadinya itu sangat sulit untuk dijelaskan. Begitu. Penyebab yang selalu ada dan berhubungan dengan perkembangan terjadinya keluhan musculoskeletal disorder. Nah, faktor risiko ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori baik dalam pekerjaan maupun pada orang atau pekerja yang biasanya kita sebut dalam faktor individu. Seperti itu. Terus untuk faktor pekerjaan, adapun pekerjaannya yaitu ada posisi kerja,
Posisi kerja itu dia terdiri dari frekuensi, durasi, dan beban kerja. Jadi ini adalah 3 hal yang masuk ke dalam posisi kerja. Terus juga ada peregangan otot yang berlebihan dan aktivitas yang berulang. Oke? Nah, terus untuk faktor individu itu ada umur, masa kerja, jenis kelamin, dan kebiasaan merokok. Jadi teman-teman di sini saya harap bisa membedakan antara yang mana penyebab yang masuk ke dalam faktor pekerjaan, yang mana faktor penyebab yang masuk ke individu. Jangan sampai teman-teman tertukar ya. Jadi ini saya harap teman-teman mampu untuk pahami seperti itu. Nah, terus masuk ke dalam materi selanjutnya, ada faktor risiko musculoskeletal disorder atau biasa disebut MSDS. Yang pertama yaitu penggunaan tenaga atau kekuatan seperti mengangkat, mendorong, dan menarik. Terus yang kedua yaitu ada pekerjaan yang berulang dari jenis yang sama yang menggunakan otot atau anggota badan. Terus yang ketiga yaitu ada fleksibilitas tubuh yang dimana itu seperti membungkuk, memutar, dan menjangkau bagian atas jangka waktu tertentu. Terus ada getaran mesin, dan yang terakhir yaitu kontak tegangan ketika permukaan benda tajam diperoleh dari alat atau benda kerja ke bagian atau badannya. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada tingkatan 1, di mana rasa sakit atau nyeri dan kelelahan selama bekerja, yang dimana pada gejala ini biasanya terhitung setelah jam kerja dan tidak ada pengaruh terhadap prestasi kerja. Nah, gejala tersebut dapat pulih setelah istirahat. Terus yang kedua yaitu ada gejala-gejala ini biasanya bertahan dari waktu ke waktu setelah bekerja, yang dimana pada tingkatan kedua ini dapat mengganggu tidur dan menyebabkan kinerja yang lambat. Terus yang ketiga yaitu gejala-gejala ini bertahan setelah istirahat dan gerakan berulang menyebabkan rasa sakit dan mengantuk. Nah, jadi itu adalah 3 gejala ketika seseorang mengalami yang namanya musculoskeletal disorder. Kita menjelaskan ke saya kenapa pencegahan musculoskeletal perlu untuk dilakukan. Oke, silahkan. Supaya mengurangi resiko kesehatan. Oke, baik. Dari temannya yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Pencegahan penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko kecelakaan atau kesehatan, yang dimana musculoskeletal disorder ini menjelaskan potensi bahaya bahan kimia baik jangka pendek maupun akut maupun jangka panjang atau kronis. Nah, adapun untuk pencegahan dari musculoskeletal disorder itu ada 2. Yang pertama itu ada engineering control, ya. Teman-teman mungkin familiar dengan kata-kata engineering control, yang dimana pada engineering control itu merupakan metode yang efektif dan permanen untuk mengendalikan faktor resiko ergonomis, ya, penyakit otot tulang rangka akibat kerja atau yang biasa dengan disebut dengan musculoskeletal disorder. Jadi sebelum saya mengakhiri kuliah kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya materi kita pada hari ini? Ibu, apakah bisa dijelaskan apa penyebab yang paling umum untuk gangguan musculoskeletal disorder di tempat kerja? Oke, baik. Apa penyebab yang paling umum untuk gangguan muskuloskeletal di tempat kerja? Nah, biasanya muskuloskeletal di tempat kerja itu penyebabnya karena postur kerja yang tidak alami. Biasanya kita membungkuk, memutar badan atau mengangkat beban yang berat, terus gerakan yang berulang atau repetitif, terus juga adanya tekanan statis pada otot dalam waktu yang lama dan menggunakan alat
yang tidak ergonomis. Jadi itu adalah penyebab paling umum ketika seseorang mengalami gangguan muskuloskeletal disorder. Seperti itu. Jadi bagaimana deh Saudari Pinky? Oke, terima kasih. Terus selanjutnya yaitu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, silahkan. Slide Ibu ada dibahas tentang gangguan otot. Di sini saya ingin bertanya tentang apakah gangguan otot seperti ini bisa menjadi penyakit menetap. Terima kasih. Oke, baik. Itu bisa deh. Ketika ada pekerja yang awalnya mengalami gangguan otot sementara, tetapi tidak ditangani dengan tepat, maka keluhan yang awalnya sementara itu bisa berubah menjadi keluhan otot yang menetap seperti itu. Sebelum saya mengakhiri kuliah kita pada hari ini, ada tidak dari teman-teman sekalian yang bisa memberikan kepada saya kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Stres adalah cedera pada otot, saraf, tendon, ligamen, sendi tulang, rawan, dan cakram tulang belakang. Terima kasih. Oke, nah betul sekali. Jadi materi kita pada hari ini yaitu definisi muskuloskeletal disorder adalah cedera pada otot, saraf, tendon, ligamen, sendi tulang rawan, dan cakram tulang belakang. SDS ada dua, yaitu faktor pekerjaan dan faktor individu. Oke, baik. Dampak gangguan muskuloskeletal disorders menyebabkan gangguan pada otot sehingga mengakibatkan keluhan sementara dan menetap. Oke, baik. Bahan gangguan MSDS ada dua, yaitu engineering control sama administratif control. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus lagi kepada saya untuk menarik kesimpulan pada kuliah kita pada hari ini. Pertemuan okupasi, terus ada masalah kesehatan masyarakat, pekerja, dan remaja putri. Jadi itu juga yang bisa teman-teman jadikan sebagai sumber referensinya. Oke? Oke, sekarang kita pindah ke kuis. Nah, untuk kuisnya itu dikerjakan pada link yang telah Ibu kirim nantinya, ya, dan akan Ibu share setelah perkuliahan selesai. Nah, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu selalu memberikan tugas dan pengumpulan tugasnya. Yang biasanya Ibu menginformasikan ke teman-temannya untuk mengupload di Google Classroom, ya. Nah, coba Google Classroom-nya kemarin sudah sering dipakai kan? Iya. Oke, nah jadi di Google Classroom ini, kalau ini pertemuan kelima, jadi teman-teman nanti mengupload tugasnya dan melihat tugasnya di bagian pertemuan kelima untuk materi penyakit otot tulang rangka akibat kerja. Jadi teman-teman silahkan klik berdasarkan dari pertemuan keberapa kita pada hari ini. Oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya harap kepada teman-teman sekalian untuk membaca materi tentang stres kerja dan dampaknya terhadap kesehatan. Jadi di minggu depan kita akan belajar mengenai stres kerja dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Seperti itu. Nah, ini adalah slide terakhir saya. Itu. Nah, di situ ada sebuah quote. Jadi pendidikan bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk seumur hidup. Dan jadi maksud dari quotes ini adalah saya harap teman-teman tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Setelah kuliah, teman-teman harus belajar lagi. Ilmu dan keterampilan teman-teman itu harus berkembang sesuai dengan zaman. Pendidikan adalah proses seumur hidup untuk menyesuaikan diri dan menjadikan teman-teman versi terbaik dari dirinya sendiri. Oke. Nah, jadi itulah kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman
yang telah menyempatkan hadir pada kuliah kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.